Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, pecahan campuran dengan persen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 21/2 ditambah 10% sama dengan. Adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan rubah terlebih dahulu. Bentuk semua angka-angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan yang pertama, bentuk pecahan campuran. Terlebih dahulu akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 2 hasilnya 4, lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 5. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 2. Lalu ditambah. Bentuk persen. Juga terlebih dahulu harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, ingat persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 10% sekarang menjadi 10 per 100. Sama dengan 5/2 ditambah. Kalau kita lihat di sini, angka 10 per 100 biar lebih mudah nantinya, ini bisa disederhanakan atau dikecilkan. Dengan cara sama-sama dibagi dengan nilai FPB dari 10 dan 100 ini. Berapa FPB dari 10 dan 100? Tentunya adalah 10. Itu artinya angka di atas dibagi 10 dan angka di bawah pun juga harus dibagi 10. Untuk angka di atas terlebih dahulu, 10 dibagi 10 hasilnya 1. Dan 100 dibagi 10 hasilnya 10. Sama dengan, sekarang sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Itu artinya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Di mana langkah pertama untuk mencari nilai KPK, ambil angka di bagian penyebutnya ini terlebih dahulu, 2 dan 10. Sekarang tugas kita cari kelipatan angkanya. Pertama kelipatan angka 2, tentunya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lalu untuk kelipatan angka 10, tentunya yaitu ada angka 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini, ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat angka yang sama yaitu angka 10. Itu artinya sekarang kedua penyebutnya ini akan kita ganti dengan angka 10 yang kita peroleh tadi. Selanjutnya, untuk angka yang di atas diperoleh dari 10 dibagi 2, hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 5, kita peroleh hasilnya 25. Karena sini tambah, maka sini juga ditulis tambah. Selanjutnya, 10 dibagi 10 hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 1, maka hasilnya tetap 1. Sama dengan 25 ditambah 1 hasilnya 26. Per di bawahnya yaitu 10. Sama dengan 26 per 10. Angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari 26 dan 10 ini. Berapa FPB dari 26 dan 10? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka di atas bagi 2 dan angka di bawah juga harus dibagi 2. Untuk angka di atas terlebih dahulu, 26 dibagi 2 hasilnya 13. Per di bawahnya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita ini harus disederhanakan. Caranya perhatikan. 13 dibagi 5 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 2. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 3 misalnya di sini? Kalau di sini angka 3 dikalikan dengan angka 5 di bawah sini, hasilnya sudah 15. Sudah melebihi dari angka 13 yang di atas sini. Seharusnya angka yang diambil, hasil kali dari angka sini dengan angka 5 di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 13 ini. Maka angka yang paling tepat di sini tentunya adalah 2. Selanjutnya, per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Dan untuk angka di atas diperoleh dari 2 dikali 5 hasilnya 10.
Sedangkan di sini angkanya 13. Nah, 13 dikurang 10 berapa? Tentunya adalah 3. Dan 3 kita tulisnya di atas sini. Dan inilah dia bentuk jawaban untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Bentuk pengurangan lagi. 32/4 dikurang 20% sama dengan. Ingat tadi, angka-angka ini terlebih dahulu harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 3 dikali 4 hasilnya 12. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, maka kita peroleh hasilnya 14. Per di bawahnya di sini yaitu 4. Lalu dikurang. Ingat persen itu artinya per 100. Itu artinya 20%. Itu nilainya sama dengan 20 per 100. Sama dengan 14 per 4 dikurang. Kalau kita lihat di sini biar mudah nantinya, angka 20 per 100 ini itu masih bisa dikecilkan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari 20 dan 100. Berapa FPB dari 20 dan 100? Tentunya adalah 20. Itu artinya sekarang angka di atas dibagi 20 dan angka di bawah pun juga harus dibagi 20. Untuk angka di atas terlebih dahulu. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Per di bawahnya 100 dibagi 20 hasilnya 5. Sama dengan, sekarang sudah membentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Itu artinya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu. Dengan cara mencari nilai KPK-nya. Dan berikut cara termudah untuk menentukan nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Di mana langkah pertama untuk mencari nilai KPK ini, ambil angka di bagian penyebutnya ini, 4 dan 5. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan angkanya saja. Yang pertama kelipatan angka 4. Tentunya yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan angka 5 lagi. Tentunya yaitu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, dari kedua kelipatan angka ini ambil angka yang sama. Di sini kalau kita lihat angka yang sama yaitu 20. Itu artinya sekarang kedua penyebutnya ini akan kita ganti dengan angka 20 yang kita peroleh tadi. Sehingga di sini penyebutnya menjadi 20. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai yang di atas ini diperoleh dari yang pertama. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 14 kita peroleh hasilnya 70. Karena sini kurang maka sini juga ditulis kurang. Selanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4. Lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 1 kita peroleh hasilnya 4. Sama dengan 70 dikurang 4 hasilnya 66. Per di bawahnya di sini yaitu 20. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 66 per 20 masih bisa dikecilkan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari angka di atas dan angka di bawah. Berapa FPB dari 66 dan 20? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka di atas dibagi 2 dan angka di bawah pun juga harus dibagi 2. 66 bagi 2 hasilnya 33. Per di bawahnya 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, 33 dibagi 10 hasil yang mendekati. Tentunya adalah 3. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 4 misalnya di sini? Jika di sini angka 4 dikalikan dengan 10 hasilnya 40. Sudah melebihi dari angka 33 yang ada di atas sini. Seharusnya yang diambil hasil kali dari angka sini dengan angka 10 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka 33 ini. Dan walaupun kalau kita pakai kalkulator, 33 dibagi 10 itu hasilnya adalah 3, sekian. Makanya di sini kita tulis 3 terlebih dahulu. Lanjut, per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Dan untuk angka di atas diperoleh dari, perhatikan caranya. 3 dikali 10 hasilnya 30. Sedangkan di sini angkanya 33. Nah, 33 dikurang 30 berapa? Tentunya adalah 3. Dan 3 kita tulisnya di atas sini. Dan inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 2. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3, bentuk perkalian.
43 per 5 dikali 25% sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu bentuk angka-angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. 4 dikali 5 hasilnya 20. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 23. Per di bawahnya, untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Lalu dikali, bentuk persen. Ingat, persen itu artinya per 100. Itu artinya 25%. Itu nilainya sama dengan 25 per 100. Sama dengan 23 per 5. Dikali, kalau kita lihat di sini, angka 25 per 100 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Caranya tentunya harus dibagi dengan FPB dari angka di atas dan angka di bawah. Kalau misalnya dia tidak bisa dibagi, maka tidak perlu dibagi. Ini kebetulan dia masih bisa dibagi. Ingat, pembaginya itu adalah nilai FPB dari angka di atas dan angka di bawah. Berapa FPB dari 25 dan 100? Tentunya adalah 25. Itu artinya angka di atas dibagi 25 dan angka di bawah juga harus dibagi 25. Untuk angka di atas terlebih dahulu. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Per di bawahnya 100 dibagi 25 hasilnya 4. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu artinya langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 23 dikali 1 hasilnya 23. Per di bawahnya 5 dikali 4 hasilnya 20. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya, 23 dibagi 20, hasil yang mendekati tentunya adalah 1. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa tidak 2 misalnya di sini? Kalau di sini angka 2 dikalikan dengan 20, hasilnya 40. Sudah melebihi dari angka 23 yang di atas sini. Seharusnya yang diambil hasil kali dari angka sini. Dengan angka 20 di bawah sini, itu harus mendekati di bawah angka 23 ini. Makanya angka yang paling tepat di sini yaitu adalah 1. Per di bawahnya untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 20. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 1 dikali 20 hasilnya 20. Sedangkan di sini angkanya 23. Nah, 23 dikurang 20 berapa? Tentunya adalah 3. Itu artinya angka di atas ini yaitu 3. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4, yaitu bentuk pembagian lagi. Perhatikan, 54 per 6 dibagi 34% sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu bentuk semua angka yang ada di soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 5 dikali 6 hasilnya 30. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 4, kita peroleh hasilnya 34. Per di bawahnya penyebutnya sini masih tetap sama, yaitu 6. Lalu dibagi 34%. Ingat persen itu artinya per 100. Itu artinya 34% nilainya sama dengan 34 per 100. Sama dengan, ingat sifat dari pembagian pecahan biasa. Di mana sifatnya untuk angka depan tetap. 34 per 6. Selanjutnya, tanda bagi sekarang berubah jadi kali. Dan yang tadinya 34 per 100 sekarang jadinya terbalik. Yaitu menjadi 100 per 34. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Angka depan tetap, lalu bagi berubah jadi kali, lalu yang tadinya 34 per 100 sekarang jadinya terbalik, menjadi 100 per 34. Lanjut, sama dengan. Sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Itu artinya langsung saja, atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contoh, antara angka 34 sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 100 dan di bawah ada angka 6. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 100 dan 6 itu bisa disederhanakan atau dikecilkan. Dengan cara sama-sama dibagi dengan FPB dari 100 dan 6. Berapa FPB dari 100 dan 6? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka di atas dibagi 2 dan angka di bawah juga harus dibagi 2.
100. Kalau dibagi 2, hasilnya 50. Per di bawahnya 6, bagi 2, hasilnya 3. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban kita kali ini harus disederhanakan. Caranya, 50 dibagi 3 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 16. Nah, walaupun kalau kita pakai kalkulator, 50 dibagi 3 itu hasilnya adalah 16, sekian. Makanya di sini terlebih dahulu kita tulis 16 saja. Per di bawahnya untuk penyebutnya di sini masih tetap sama. Yaitu berapa? Yaitu 3. Nah, langkah selanjutnya untuk memperoleh angka di atas sini. Perhatikan caranya. Di mana caranya diperoleh dari 16 yang sini dikali dengan 3 di bawah sini. Hasilnya adalah 48. Ingat, 16 dibagi 3 terlebih dahulu. Hasilnya 48. Sedangkan angka di atas sini yaitu 50. Nah, 50 dikurang 48 berapa? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka yang kosong di atas ini diisi oleh angka 2. Sehingga jawabannya yaitu 16, 2 per 3. Dan ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.